Meksiko dan Kanada baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan meluncurkan boikot terhadap produk-produk AS. Langkah ini diperkirakan akan memperburuk tantangan ekonomi yang sudah diperburuk oleh kebijakan yang ditetapkan selama pemerintahan Donald Trump. Faktor utama di balik keputusan ini adalah keyakinan bahwa langkah tarif Trump yang dimaksudkan untuk melindungi industri tertentu, namun juga menyebabkan gangguan, memberikan tekanan besar pada pasar global. Akibatnya, ketakutan akan resesi ekonomi semakin meningkat di kalangan investor, yang menyebabkan penurunan pasar saham di seluruh dunia, dengan pasar AS mengalami penurunan yang signifikan. Seperti yang dicatat oleh penjelajahan elang, sengketa perdagangan yang sedang berlangsung, dan tindakan balasan telah memengaruhi banyak sektor, termasuk industri barang konsumsi. Perusahaan besar, terutama merek global seperti Walmart, Coca-Cola, McDonald's, KFC, Starbucks, Domino's, dan Pepsi, merasakan dampak boikot ini. Perusahaan-perusahaan ini yang memiliki kehadiran signifikan di Meksiko dan Kanada mengalami penurunan penjualan karena konsumen di negara-negara ini semakin menghindari merek-merek Amerika sebagai bentuk protes. Dampak ekonomi ini telah menambah ketidakstabilan pada perekonomian Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak jangka panjang bagi bisnis dan konsumen. Boikot ini menyoroti tidak hanya meningkatnya ketegangan geopolitik, tetapi juga keraguan yang semakin besar tentang efektivitas strategi perdagangan Trump. Hal ini membuat para investor dan bisnis harus menghadapi masa depan keuangan yang tidak pasti. Situasi ini telah memicu diskusi tentang perlunya pendekatan yang lebih seimbang terhadap perdagangan global, yang lebih menekankan solusi diplomatik dan kolaborasi internasional daripada tarif dan kebijakan isolasionis. Boikot ekonomi ini mendorong konsumen untuk menghindari toko-toko berbasis AS seperti Target, Walmart, Home Depot, dan Starbucks. Sebagai tanggapan terhadap dominasi ekonomi AS, baik Kanada maupun Meksiko berfokus pada peningkatan ekonomi mereka dengan mempromosikan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada merek-merek Amerika. Masyarakat secara aktif membagikan alternatif produk non-AS. Dan Kanada telah meluncurkan aplikasi yang dirancang untuk membantu pembeli menentukan apakah suatu produk dibuat di Meksiko atau Amerika Serikat. Platform media sosial dan aplikasi juga memainkan peran penting dalam mendukung produk lokal, mendorong konsumen untuk mendukung industri dalam negeri mereka. Meskipun menghadapi tantangan dalam menghadapi ekonomi ASEAN, gerakan boikot ini terus berkembang, terutama terhadap jaringan makanan cepat saji Amerika. Slogan seperti konsumsi produk buatan Meksiko 100% semakin populer. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat perekonomian lokal Meksiko dan Kanada dengan mengurangi ketergantungan mereka pada perusahaan-perusahaan ASEAN. Coca-Cola telah menjadi sasaran utama kontroversi, menghadapi reaksi keras dan boikot yang meluas. Protes ini dimulai setelah serangkaian insiden terkait perlakuan perusahaan terhadap para pekerjanya. Secara khusus, ratusan pekerja Meksiko diberhentikan dari salah satu pabrik pembotolan di Texas, yang memicu kemarahan besar. Para pekerja ini, yang telah bekerja selama berbagai periode waktu, dipecat tanpa pesangon yang memadai atau penjelasan yang jelas. Situasi semakin memanas ketika terungkap bahwa Coca-Cola telah melaporkan para pekerja ini ke otoritas imigrasi AS yang mengakibatkan deportasi mereka. Tindakan ini memicu kemarahan lebih lanjut di kalangan aktivis hak pekerja, kelompok hak asasi manusia, dan komunitas lokal. Para kritikus berpendapat bahwa langkah tersebut tidak hanya tidak etis dalam menangani perselisihan tenaga kerja, tetapi juga merupakan eksploitasi terhadap status rentan para pekerja. Insiden ini menyoroti masalah yang lebih luas terkait hak-hak pekerja, tenaga kerja imigran, dan tanggung jawab perusahaan multinasional dalam mempertahankan kondisi kerja yang buruk. Perusahaan menghadapi kritik publik yang intens, dan banyak konsumen serta kelompok aktivis mulai menyerukan boikot global, mendorong masyarakat untuk berhenti membeli produk Coca-Cola sebagai bentuk protes. Boikot ini telah meluas untuk mencakup perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Google, Meta, McDonald's, dan Walmart yang dituduh mengurangi kuota pekerja Latino dan mendukung tarif Trump.
Perusahaan-perusahaan ini telah menghadapi kritik karena mendiskriminasi pekerja Latino dan mendukung kebijakan perdagangan yang merugikan komunitas berpenghasilan rendah. Boikot ini menargetkan perusahaan-perusahaan ini karena peran mereka dalam mempromosikan praktik kerja yang tidak adil dan mendukung agenda politik yang kontroversial, dengan seruan agar mereka meninjau kebijakan mereka dan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap pekerja dan konsumen. Selain itu, semua mitra bisnis Trump menghadapi kemunduran finansial yang signifikan bersama dirinya. 5 miliarder terkaya di Amerika Serikat, termasuk Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Jeff Bezos, melihat kekayaan mereka menyusut. Tokoh-tokoh ini, yang dulunya berada di puncak dunia finansial, kini mengalami penurunan kekayaan karena berbagai faktor, termasuk fluktuasi pasar, kontroversi seputar transaksi bisnis mereka, dan dampak ekonomi yang lebih luas dari ketegangan politik yang terkait dengan kebijakan Trump. Seperti yang dijelaskan oleh seorang aktivis yang mendukung boikot, para miliarder ini hanya memahami satu bahasa, uang. Bagi mereka, kerugian finansial adalah cara yang paling efektif untuk menarik perhatian mereka dan mengirimkan pesan. Aktivis tersebut menekankan bahwa menyerang mereka di titik yang paling menyakitkan, yaitu kekayaan mereka, adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka mendengarkan kekhawatiran dan tuntutan masyarakat Meksiko serta komunitas yang terpinggirkan yang terdampak oleh tindakan dan kebijakan mereka. Donald Trump telah lama mendukung agar perusahaan mempertahankan operasional mereka di dalam AES dalam upaya untuk menghidupkan kembali manufaktur domestik dan melindungi lapangan pekerjaan Amerika. Namun, strategi mengenakan tarif pada barang-barang impor telah menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, mendorong banyak perusahaan untuk memindahkan produksi mereka keluar AEU. Salah satu penerima manfaat utama dari tren ini adalah Meksiko. Tarif-tarif tersebut telah membuat manufaktur di Meksiko lebih menarik bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menghindari biaya tinggi yang terkait dengan membawa barang ke AS karena hambatan perdagangan yang baru diberlakukan. Meksiko menawarkan keuntungan signifikan, termasuk biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan perjanjian perdagangan yang menguntungkan, seperti USMCA, Perjanjian Amerika Serikat Meksiko-Kanada, yang menggantikan NAFTA dan memberikan syarat perdagangan lintas batas yang lebih baik. Manfaat ini, yang dipadukan dengan peningkatan biaya produksi di AUS akibat tarif, telah menarik banyak perusahaan untuk memindahkan atau memperluas operasi manufaktur mereka ke selatan perbatasan. Alih-alih mencapai tujuannya untuk memperkuat manufaktur AS, tarif Trump secara tidak sengaja telah memindahkan produksi ke Meksiko, menjadikannya tujuan yang lebih menarik bagi investor dan perusahaan yang ingin menurunkan biaya. Pergeseran ini pada gilirannya telah melemahkan sektor industri AS di beberapa area, sekaligus memperkuat peran Meksiko sebagai pusat manufaktur utama di Amerika Utara. Boikot AS terhadap perusahaan-perusahaan Amerika pada akhirnya dapat memperkuat pasar domestik Meksiko, menciptakan peluang bagi bisnis lokal untuk meningkatkan produksi dan memperluas pangsa pasar mereka. Seiring dengan meningkatnya kecenderungan konsumen untuk beralih ke barang-barang buatan Meksiko sebagai respons terhadap boikot, perusahaan-perusahaan domestik berpotensi mendapat keuntungan dari lonjakan permintaan ini, yang bisa memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berpotensi bersaing lebih efektif dengan perusahaan-perusahaan multinasional AS yang besar. Selain itu, boikot dan pergeseran lebih luas dalam dinamika ekonomi dapat merangsang penciptaan bisnis baru di Meksiko, berkontribusi pada ekonomi yang lebih beragam, dan mendorong budaya kewirausahaan. Perusahaan-perusahaan baru ini dapat menantang dominasi perusahaan-perusahaan AS yang telah mapan, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif di dalam Meksiko. Selain itu, tarif Trump dapat mengurangi biaya berbagai barang di Meksiko, terutama di industri seperti konstruksi. Misalnya, tarif pada baja impor dapat menurunkan biaya baja konstruksi di Meksiko, yang menguntungkan sektor konstruksi lokal dengan menurunkan biaya material dan membuat proyek lebih terjangkau.
Hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan Meksiko, terutama di industri di mana material seperti baja sangat penting dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di dalam negeri. Tarif yang dikenakan pada baja dan aluminium telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Meksiko dan Kanada, menghasilkan jutaan dolar dalam pendapatan untuk kedua negara ini. Ketika perusahaan-perusahaan AEA menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk material-material ini, banyak yang beralih ke Meksiko dan Kanada sebagai sumber alternatif, di mana biaya produksi umumnya lebih rendah dan perjanjian perdagangan seperti USMCA menawarkan syarat yang lebih menguntungkan. Pergeseran ini telah memungkinkan para produsen di kedua negara untuk memanfaatkan tarif AS, mendorong industri mereka dan membuka peluang ekspor baru. Namun, meskipun Meksiko dan Kanada mendapatkan keuntungan, tarif tersebut telah menyebabkan peningkatan biaya produksi di AS, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur mobil. Seiring dengan naiknya harga baja dan aluminium, produsen mobil AS menghadapi biaya yang lebih tinggi, yang seringkali diteruskan kepada konsumen melalui peningkatan harga kendaraan. Akibatnya, orang Amerika harus membayar lebih untuk mobil, sementara negara-negara tetangga mendapat keuntungan dari tarif tersebut, memperkuat posisi mereka di pasar global. Dampak-dampak yang tidak terduga ini menyoroti dinamika kompleks yang terlibat dalam kebijakan perdagangan dan dampaknya terhadap perekonomian domestik dan internasional. Selain pergeseran ekonomi yang disebabkan oleh tarif, Kanada dan Meksiko telah mengambil pendekatan yang lebih langsung untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan perdagangan AELAS dengan membentuk blokade makanan. Blokade ini menargetkan ekspor pertanian Amerika Serikat, membatasi aliran produk seperti kedelai, daging, dan produk susu ke pasar mereka. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tarif, terutama pada baja dan aluminium, dan bertujuan untuk mengirimkan pesan yang kuat kepada AES mengenai konsekuensi dari kebijakan perdagangan mereka. Blokade perdagangan ini berpotensi meluas ke luar Amerika Utara, dengan Eropa yang sudah mengambil tindakan dengan mengenakan pajak 200% pada semua whisky yang diproduksi di AS. Tarif yang curam ini merupakan bagian dari ketegangan yang sedang berlangsung antara ASN dan Uni Eropa yang diperburuk oleh sengketa perdagangan di berbagai sektor industri. Seiring dengan semakin banyak negara yang memberlakukan langkah balasan, ruang lingkup konflik perdagangan ini bisa semakin meluas, menyebabkan dampak pada pasar global. Kombinasi antara blokade makanan dan tarif hukuman dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan biaya bagi konsumen, dan menyebabkan konsekuensi ekonomi yang lebih luas bagi perusahaan-perusahaan AAS yang beroperasi secara internasional. Blokade perdagangan ini telah menyebabkan kekacauan signifikan di kalangan konsumen, terutama di Amerika Serikat, karena mengganggu aliran barang-barang penting. Hampir 50% sayuran dan buah-buahan yang dijual di supermarket AS berasal dari Amerika Latin, dan blokade ini telah sangat membatasi ketersediaan produk-produk tersebut. Akibatnya, harga-harga melonjak tajam selama sebulan terakhir, dengan barang-barang pokok seperti tomat, alpukat, dan pisang menjadi jauh lebih mahal. Misalnya, harga alpukat yang merupakan bahan umum dalam banyak rumah tangga Amerika telah lebih dari 2 kali lipat, membuat konsumen kesulitan untuk membelinya. Demikian pula, biaya tomat meningkat tajam, memengaruhi baik koki rumahan maupun restoran yang bergantung pada produk segar. Kenaikan harga ini tidak hanya menyulitkan keluarga untuk mempertahankan anggaran belanja mereka, tetapi juga menyebabkan tekanan inflasi yang lebih luas pada harga makanan, yang berkontribusi pada ketegangan ekonomi yang semakin meningkat. Blokade ini menyoroti sifat rapuh perdagangan internasional dan dampaknya yang langsung terhadap konsumen, menjelaskan dengan jelas bahwa gangguan dalam rantai pasokan dapat dengan cepat menyebabkan konsekuensi yang meluas dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akibat dari kenaikan harga di supermarket AS, telah terjadi pergeseran perilaku konsumen yang cukup jelas. Supermarket di Meksiko
Melihat lonjakan pelanggan Amerika yang menyeberang perbatasan untuk memanfaatkan harga yang lebih rendah pada buah-buahan, sayuran, dan barang-barang lainnya. Blokade makanan dan lonjakan harga di Amerika Serikat telah membuat banyak orang Amerika merasa lebih ekonomis untuk berbelanja di Meksiko, di mana produk yang sama seringkali jauh lebih murah. Pada saat yang sama, toko retail AS seperti Walmart dan Target menghadapi kekosongan yang terlihat dengan lebih sedikit pelanggan yang melakukan pembelian karena tingginya biaya barang-barang sehari-hari. Banyak orang Amerika memilih untuk membeli barang-barang pokok di negara tetangga atau mencari alternatif lain untuk kebutuhan belanja mereka. Pergeseran konsumsi ini tidak hanya menyoroti kesenjangan harga yang semakin besar, tetapi juga menegaskan dampak semakin besar dari gangguan perdagangan terhadap konsumen Amerika sehari-hari. Dengan biaya yang terus meningkat di rumah, banyak orang terpaksa beradaptasi, mencari alternatif yang lebih terjangkau di negara-negara tetangga seperti Meksiko. Pernyataan bahwa toko Walmart sepenuhnya kosong tidak didukung oleh bukti terkini. Meskipun benar bahwa ketegangan perdagangan dan tarif baru-baru ini telah memengaruhi ketersediaan dan harga beberapa barang, termasuk buah dan sayuran segar, tidak ada indikasi kekosongan yang meluas di toko Walmart. Selain itu, klaim bahwa keranjang belanja dasar berharga $500 di Amerika Serikat dan $200 di Meksiko adalah penyederhanaan yang berlebihan dan tidak memperhitungkan berbagai faktor seperti pilihan produk, kualitas, dan perbedaan harga regional. Belanja lintas perbatasan dari Texas dan California ke Meksiko untuk kebutuhan bahan pangan sudah menjadi praktik lama karena perbedaan harga. Namun ini tidak mencerminkan penghabisan stok secara keseluruhan di toko-toko AS. Penting untuk mengandalkan data dan laporan yang komprehensif saat menilai klaim semacam itu. Para ekonom sepakat bahwa krisis yang dipicu oleh kebijakan Trump masih berada pada tahap awal dan dampak ekonomi penuh akan terus berkembang dalam beberapa bulan mendatang. Harga diperkirakan akan terus naik karena tekanan inflasi, gangguan dalam rantai pasokan, dan pasar global yang fluktuatif. Sebagai hasilnya, banyak ahli memprediksi bahwa AS bisa masuk ke dalam resesi penuh pada bulan Juni, yang akan memicu periode pelambatan ekonomi yang signifikan. Penurunan ini kemungkinan akan memengaruhi bisnis, rumah tangga, dan pemerintah, menciptakan tantangan besar baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Di tengah-tengah skenario ini, diskusi mengenai potensi konsekuensi dari boikot yang dilakukan Meksiko dan Kanada terhadap perusahaan-perusahaan besar AS semakin berkembang. Ide tentang pembalasan ekonomi telah memicu perdebatan, dengan beberapa orang melihatnya sebagai langkah yang perlu untuk melindungi perekonomian regional dan menegaskan kedaulatan sebagai respons terhadap kebijakan yang tidak menguntungkan. Namun, yang lain memperingatkan bahwa tindakan semacam ini bisa memperburuk ketegangan dan merugikan pekerja serta konsumen, yang pada akhirnya bisa berbalik merugikan negara-negara yang terlibat. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Apakah Anda percaya bahwa boikot bisa menjadi strategi yang efektif atau justru hanya akan memperburuk kesulitan ekonomi bagi semua orang? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.